Trik agar kita tidak dimanipulasi orang lain. Suatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita adalah pada saat kita tahu bahwa ternyata orang-orang dekat kita telah melakukan manipulasi pada kita. Biasanya kita tahu dimanipulasi setelah kejadian itu selesai atau setelah kita sadar bahwa kita dimanipulasi. Video ini semoga sedikit banyak akan membantu kita untuk mewaspadai agar kita tidak menjadi mainan manipulator lagi. Dari beberapa buku dan bacaan, ternyata kita bisa tahu trik-trik apa yang bisa digunakan oleh para manipulator itu. Trik-trik para manipulator ini mengandung 7 taktik mematikan yang bisa menyeret kita masuk ke dalam perangkap. Berita bagusnya, dengan mengetahui ke-7 taktik itu, kita bisa mewaspadainya dan tidak akan pernah lagi bisa diperalat. Tujuh faktor ampuh yang dimanfaatkan oleh para manipulator adalah rasa bersalah, intimidasi, pemancingan ego, rasa takut, rasa ingin tahu, hasrat kita untuk disukai dan cinta. Mereka yang memanfaatkan faktor-faktor ini akan berusaha mengalihkan kita dari logika ke emosi, karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa mengalahkan fakta. Maka mereka berusaha mempermainkan emosi kita dengan menggunakan salah satu atau mengkombinasikan taktik di atas. Agar lebih jelas, ini ada beberapa contoh pertanyaan terkait bagaimana mereka memanipulasi kita dengan emosi. Yang pertama adalah rasa bersalah. Pertanyaan yang sering muncul adalah, tega nian kamu mengatakan hal itu. Aku sungguh kecewa karena kamu tidak mempercayaiku. Aku tidak tahu lagi siapa kamu ini sebenarnya. Yang kedua adalah taktik intimidasi. Biasanya mereka mengatakan, apa masalahnya? Tidak bisakah kamu membuat keputusan? Apa kamu tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk melakukan hal ini? Yang ketiga adalah pemancingan ego. Biasanya yang sering dikatakan adalah, kulihat kamu orang cerdas. Aku hanya tidak ingin membiarkan peluang emas berlalu darimu. Bagaimana mungkin? Bagiku, kamu sudah seperti diriku sendiri. Yang keempat, mereka juga memanfaatkan rasa takut. Biasanya yang mereka katakan adalah, kamu tahu, kamu bisa kehilangan kesempatan emas ini. Aku sangat yakin bahwa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku sedang mengatakan padamu bahwa kamu tidak akan mendapatkan kesempatan emas ini lagi. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menjadikannya kenyataan. Mengapa kamu ingin melewatkan kesempatan emas ini? Yang kelima yang sering mereka manfaatkan adalah rasa ingin tahu kita. Mereka mengatakan, ingat, kamu hanya hidup sekali. Coba sajalah. Kamu toh selalu bisa kembali pada keadaan semula. Hal itu mungkin menyenangkan, mengasihkan, petualangan sejati. Kamu tidak akan pernah tahu kecuali kamu mencobanya, dan kamu bisa menyesal nantinya. Lalu yang keenam yang sering mereka manfaatkan adalah hasrat kita untuk disukai. Mereka mengatakan, menurutku kamu suka tantangan. Orang lain pun berpikir demikian. Sungguh sangat mengecewakan jika kamu tidak ikut bersama kita. Ayolah, tak seorang pun suka bila ada seseorang yang mundur. Ini kesempatan kamu untuk membuktikan seperti apa dirimu. Dan yang terakhir adalah yang sering mereka manfaatkan adalah cinta, dengan mengatakan, jika kamu mencintaiku,
kamu tidak akan menanyakan hal itu padaku. Tentu, aku benar-benar tulus mencintaimu. Aku tidak mungkin berbohong padamu. Kamu tahu apa yang ada dalam lubuk hatiku, bukan? Kita akan menjalani hubungan menakjubkan jika kami biarkan dirimu larut dan menjalani hal-hal manis yang menanti kita di masa depan. Contoh-contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari apa yang dilakukan oleh para manipulator dalam upaya memanipulasi kita agar mengikuti apa yang mereka mau. Adapun strateginya agar kita tidak dimanfaatkan atau tidak bisa diperalat lagi adalah perhatikan dan simaklah dengan objektif, bukan hanya kata-kata tetapi juga pesan yang disampaikan. Manuver-manuver kotor ini bisa mengacaukan kemampuan Anda dalam menyelami fakta. Ketika emosi merasuk dalam pikiran Anda, tahan sejenak perasaan Anda dan perhatikan si pemberi pesan maupun pesan itu sendiri. Jika Anda mendengar pesan-pesan yang mirip dengan pesan para manipulator di atas atau yang disebutkan tadi, diamlah dan evaluasi kembali situasi yang ada. Jangan bertindak gegabah dan emosional. Tunggu dan himpun fakta-fakta secara objektif sehingga kita tidak menjadi wayang si tangan jahil.